bikinkan acara kayak gini, karena jarang nih, baru kali ini dibikinkan acara gini. Harus, karena orang tidak semua tahu. karena jarang cerita. Tapi boleh nggak saya sampaikan dulu, mungkin barang 5 menit, 7 menit lewat. Jadi anak-anak Padepokan anak-anak rehab ini beberapa tahun yang lalu bikinkan CV tentang diri saya, mereka bikin. Jadi saya juga terharu mereka bikinkan. Kemudian itulah yang nanti mungkin saya share dulu sedikit, baru abis itu kita ngobrol-ngobrol, boleh ya? Ya, boleh. Dan ini punten karena memang yang bikin anak-anak yayasan, jadi kalau ada salah tulis atau salah apa gitu kata-katanya ya mohon maaf ya. Jadi ini ceritanya mereka membuat sebuah kurikulum vitae di dalam bentuk audiovisual ya. Jadi saya share screen dulu Kang. Punten Bapak Ibu semuanya, ini selamat malam, ini alhamdulillah bisa jumpa ya minggu malam dan senang banget lihat teman-teman semuanya ya, salam kenal yang baru pertama kali jumpa ya, alhamdulillah. Jadi saya izin untuk buka dulu share screen dulu ya. Nah, ini punten nih maklum gaptek jadi harus pelan-pelan nih. Iya, punten. Sudah kelihatankah sudah ya? Sudah ya, alhamdulillah ya. Baik, coba saya buka dulu. Ops. Nah, mana ini? Oh, ini dia. Sebentar ya, saya ini kan. Ya. Selamat menyaksikan. Lahir di Jakarta 17 Desember 1968, anak kedua dari 5 bersaudara. Ayah beliau bernama Bapak Dahlan Hussein dan ibunya bernama Ibu Hermina Ishak. Sejak lahir sampai SMA di Jakarta, kemudian sarjana kedokteran lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, melanjutkan program profesi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Cita-citanya untuk mengambil dokter spesial anak kandas karena salah satu adiknya menjadi korban penyalahgunaan narkoba pada saat itu. Sekitar tahun 90-an, Indonesia belum lagi mempunyai banyak pusat rehabilitasi narkoba, sehingga Dr. Aisyah membawa adiknya ke sebuah rehabilitasi center di Kuala Lumpur, Malaysia, Rumah Pengasih namanya. Atas dorongan kuat dari suami beliau, Dr. Priyanto Sismadi, maka Dr. Aisyah belajar dengan cepat bagaimana penanganan korban narkoba di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan pada tahun 1998, Dr. Aisyah bersama Dr. Priyanto mendirikan unit narkoba di Rumah Sakit Harum Kalimalang, Jakarta. Dan pada tahun 2000 mendirikan unit narkoba Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Dan pada tahun 1998 juga membuat komunitas mantan-mantan pecandu narkoba yang sudah berobat dan bertobat. Komunitas tersebut kemudian membuat yayasan yang bernama Sahabat Rekan Sebaya. Ibu dari 5 anak ini dalam aktivitasnya yang padat senantiasa membawa dan melibatkan anak-anak kandungnya dalam perjuangan masalah penyalahgunaan narkoba tersebut. Lanang, Prio, Kakung, Jaler, dan Ragil, itulah nama-nama anak Dr. Aisyah. Lanang sudah dokter, Prio sedang koas dan calon dokter. Kakung mahasiswa kedokteran, Jaler SMA, dan Ragil SMP. Mereka menjadi duta-duta penyuluhan narkoba di sekolah masing-masing. Tahun 2003, Dr. Aisyah juga mendirikan unit penanggulangan narkoba di Rumah Sakit Bayangkara Sespima Polri Ciputat. Sebuah panti rehabilitasi sosial yang menangani korban narkoba juga didirikan di daerah Kalibata. Dengan melibatkan adik beliau yang sudah pulih dan para konselor adiksi yang juga punya pengalaman di dunia adiksi narkoba. Mereka bahu-membahu untuk menjalankan program pemulihan
bagi para korban dan keluarga korban. Berbagai penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia dan juga dari masyarakat membuat Dr. Aisyah bertambah sungguh-sungguh untuk bekerja keras dan cerdas memikirkan program-program yang bisa membuat sebuah metamorfosa arah bagi para korban pecandu narkoba. Indonesia Darurat Narkoba yang diserukan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo membuat Dr. Aisyah Dahlan bersama seluruh tim Yayasan Sahabat Rekan Sebaya tetap bertahan dan istiqomah untuk berjihad di jalur ini. Ya, alhamdulillah. Itu udah selesai deh tuh. Alhamdulillah. Silakan dilanjutkan, Dok. Kan ya, Kang Ipai diam-diam banyak sekali prestasinya, tapi selalu berbaginya ilmunya. Sekarang harus berbagi inspiringnya dong untuk yang lain. Alhamdulillah. Ini Bu Ise. Ya, jadi berarti ini malam ini membuka rahasia seorang Aisyah Dahlan. Alhamdulillah. Di minggu malam ini. Minggu malam ini, oke. Harus dibuka-buka bener. Ya, baik. Baik Kang Ipai, Bu Isya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya. Jadi satu ya, pertama sekali itu karena saya merasa kenapa jalur saya kok jadi terus-terusan di masalah narkoba. Memang karena adik saya nih, Sahril, kan saya punya adik 3, kami 5 bersaudara. Ya, saya anak kedua. Yang pertama sudah meninggal, namanya Kak Nasrah Nuraini, perempuan, meninggal usia 3 tahun pada saat demam berdarah. Jadi demam berdarah pada saat itu tuh susah banget diobatinya ya. Kemudian saya anak kedua saya, dan kemudian 3 adik laki-laki semua. Nah, kemudian adik yang urutan keempat ini dari nomor 1, 2, 3, 4 namanya Sahril tadi ya. Dia tanpa kami tahu pakai narkoba gitu. Dan pada saat itu tuh BNN belum ada. Tempat rehab tuh baru sedikit, baru ada yang punya Aba Anom. Punya Aba Anom itu. Dan kita juga bingung, saya juga udah selesai dokter pada saat itu, cuman nggak tahu harus diapain ini. Karena waktu saya sekolah kedokteran di bagian jiwa di psikiatri itu nggak membahas tentang bagaimana menangani adiksi narkoba, karena pada saat itu tuh belum lagi terungkap begitu banyaknya korban di Indonesia ya. Nah kemudian karena saya nggak ngerti, tapi untung ada suami saya ya, Mas Pri, kita panggilnya Mas Pri, nama lengkapnya Dr. Prianto Sismadi ya. Beliau itu dulu anak apa istilahnya Anwar. Anak warakas di Tanjung Priuk. Oh. Badungnya minta ampun. Badungnya minta ampun ya. Dan ternyata dia juga dulu waktu masih SMP SMA lah ya, karena di Priuk ya, itu juga pernah coba minum-minuman, ganja juga pernah coba kan gitu ya. Jadi dia tuh yang duluan tahu, duluan mendeteksi bahwa adik saya ini itu pasti narkotika, dia bilang. Istilahnya bukan narkoba dulu, narkotika gitu. Oh iya. Ya. Jadi suami saya karena punya pengalaman itu dan punya pengalaman komunitas anak warakas itu, jadi dia langsung tahu ini kena narkotika. Dan pada saat itu kita nggak tahu mau bawa kemana. Ya. Jadi untung ada keluarga kami, Mbak Eni Budiarjo, anaknya Pak Budiarjo, mantan Menteri Penerangan zaman Pak Harto dulu, yang mengatakan coba kamu telepon Ibu Yani. Ya, Ibu Yani Yahya pada saat itu ternyata anandanya ada di rumah pengasih Kuala Lumpur. Nah, disitulah saya telepon beliau dan akhirnya adik saya dibawa ke sana. Yang bawa tuh suami dulu Mas Pri, cuman berdua aja di sana. Rupanya sampai di sana Mas Pri itu suami saya tuh terkagum-kagum dengan metode yang dilakukan di rumah pengasih Kuala Lumpur. Dia rupanya 2 pekan di sana tinggal, terus dia belajar ya. Jadi orang Indonesia masih sedikit yang belajar tentang metode rehab di sana, namanya therapeutic community. Dia belajar. Dan sampai di Indonesia, sampai di Jakarta, dia panggil saya. Dia kasih laptopnya. Saya tanya, apa itu Mas? Gimana rehab di sana? Tanya gitu ya. Ini kamu pelajari. Buat apa? Saya minta bikin tempat rehabilitasi di sini, di Jakarta gitu. Mas, tapi kan aku mau ambil spesialis anak. Jadi dulu tuh udah lulus dokter, mau siap-siap belajar kembali, terus ujian untuk mau ambil spesialisasi anak. Saya kepengen banget jadi dokter spesialis anak. Karena dulu sederhana banget mikirnya supaya kalau saya punya anak, saya nggak usah ke dokter anak, ibunya ada gitu.
Asik. Tapi suami saya serius banget, dia bilang kamu belajar ini. Apa dia bilang? Dokter spesialis anak sudah banyak. Dokter untuk narkotika saat itu sangat sedikit. Kamu belajar ini. Dan kebetulan waktu itu ayah ibu saya masih hidup ya, belum meninggal. Mereka mendukung. Ya kamu belajar aja ini. Dan pada saat itu saya nggak tahu mau tanya sama siapa tentang rehabilitasi. Tapi tentang misalnya ngobatin anak withdrawal syndrome, withdrawal dari atau sakau ya, istilah populernya sakau dari ganja, heroin dan sebagainya. Itu bisa dibaca di buku ilmu kesehatan jiwa. Dan saya bisa tanya teman-teman psikiater waktu itu ya. Tapi untuk rehabilitasi itu bingung banget gimana. Cuman taunya aba anom tuh biasanya direndam di air subuh-subuh. Cuman kan kita nggak mau pakai cara kayak gitu karena itu ciri khasnya aba anom. Ya. Jadi saya belajar tuh di laptopnya nggak ngerti. Terus suami saya memang beliau karena juga dokter dan keluarga dokter dan beliau juga punya kontribusi besar di Rumah Sakit Harum Jakarta di Kalimalang. Dia langsung gini aja, kita kan nggak punya tempat nih, nggak punya tempat. Kalau bikin rehab tuh harus ada tempatnya dan itu pasti biayanya mahal. Kita join aja sama rumah sakit. Kita ambil program yang namanya detoksifikasi aja untuk rehabilitasi medis. Ya, saya hubungkan kamu sama Rumah Sakit Harum. Pada saat itu tuh awal-awal 98 ya. Ya saya sih ngikut aja, orang patuh sama suami ya. Istri yang soleha. Iya, itu patuh sama suami itu ternyata sangat membuahkan hasil. Patuh sama suami saat itu. Ya. Walaupun di benak hati saya masih juga mau ambil spesialis anak. Saya cuma berniat waktu itu seandainya ini udah jalan rehabnya dan sudah bisa jalan, saya ambil spesialis anak deh gitu. Masih kayak gitu. Ya, akhirnya disetujui di Rumah Sakit Harum dan kami punya unit cukup besar ya. Di situ saya jumpa dengan Bu Isya ya. Iya. Pertama kali terkagum-kagum lihat Dokter Aisyah gitu. Ya Allah. Jadi waktu itu ilmunya belum banyak, terus belum ada Google, belum ada apa-apa. Jadi bismillahirrahmanirrahim dengan ilmu yang didapat suami saya ngetik itu, dia di rehabilitasi di Kuala Lumpur itu, dia setiap ini dia ketik dan ketikan itu yang saya baca. Ya. Terus waktu itu suami saya itu kerjanya di di Menteri Kesehatan ya, di Departemen Kesehatan, di Kementerian Kesehatan istilahnya sekarang ya, di bagian penyakit menular dan dia harus meneliti penyakit malaria. Alhasil adalah saya sering ditinggal untuk dia riset malaria di tempat-tempat malaria seperti di Papua, di Nias, pokoknya di tempat-tempat yang jauh dan itu perginya 3 bulan. Jadi di awal-awal pernikahan kami 3 bulan itu nggak ketemu suami, nanti pas ketemu 3 bulan. Jadi waktu itu saya dikasih oleh-oleh untuk kamu bikin unit narkoba ini. Kamu bikin unit narkoba ini saya sudah kasih modulnya. Susah juga nanyanya karena dulu belum ada Zoom, belum ada chatting, kan paling telepon juga susah gitu. Jadi saya ditinggal. Dan akhirnya ya sekali lagi ya, yang namanya basmalah itu luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yaitu doa itu Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Saya juga bingung mau diapain. Dan bayangkan hari pertama pasiennya sudah langsung 15. Karena 15 anak-anak narkoba pula. Anak-anak narkotika yang bapak ibunya sudah sakit kepala ngurusnya dan dia titip pada saya pada saat itu. Langsung datang 15 waktu itu ya. Ya tempatnya memang cukup hanya untuk 15. Seandainya tempat itu cukup untuk 100, mungkin yang datang 100. Jadi karena bednya cuma 15 pada saat itu, ya terimanya cuma 15 gitu. Karena mereka ini memang kepengen juga ke Malaysia dan kemudian dia harus detoksifikasi. Ya, di sini kita juga sudah ada kerjasama dengan Ibu Melani. Nggak tahu Bu Melani hari ini ada nggak? Ya, Bu Melani membuat drop-in center, ya drop-in center. Jadi sebelum ke Malaysia didetoksifikasi dulu. Jadi di tempat kami, kemudian nanti di drop-in center menerima arahan-arahan persiapan untuk masuk rehab di Malaysia gitu. Jadi ya saya bikinlah itu. Setiap ada pasien tanya, itu cuma bismillah aja, bismillahirrahmanirrahim. Kalau sekarang kan kalau ada yang tanya kita tinggal buka Google ya. Sekarang waktu itu ya Allah, benar-benar Google-nya tuh sama Allah, ya Allah. Saya apain lagi nih ya? Saya kasih program apa lagi ya? Dan saya pada saat itu belum pernah ke Pengasih. Yang ke Pengasih suami saya. 2 pekan dia di sana, saya dikasih hasil resume dia. Jadi belum pernah diapain ya? Diapain? Cuman memang secara ilmu medisnya karena saya memang dokter, pada saat itu dokter umum dan juga kemudian ada sahabat psikiater, Dr. Diah Utami yang beliau nanti mengajarkan tentang terapi
pemulihannya, untuk detoksifikasinya, tetapi pendampingan mereka untuk sabar supaya nggak sakit badannya. Karena kan sakit dulu tuh heroin itu, sakau itu sakit banget Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau tahu sakitnya sakau heroin itu kayak kuku dicabut 10 kuku. Kuku tangan dan kuku kaki. Itu apa nggak kelojotan tuh anak-anak itu. Itulah makanya anak-anak yang pakai narkotika, terutama heroin, dia mencari lagi. Karena badannya sakit. Dia coba pakai obat misalnya, punten ya, misalnya paracetamol, gitu. 10 tablet pun nggak tutup. Ya. Pakai painkiller juga susah ya dok ya? Iya, jadi kebayang itu 15-15-nya ya. Dan dulu waktu itu saya kan masih nggak punya tim, belum punya tim ya seperti sekarang. Itu anak-anak nakal-nakal karena mereka sakit badannya, obat yang kita kasih nggak nutup. Apa yang dia lakukan mereka? Mereka lakukan apa? Mereka curi obat. Jadi mereka mengatur, ada 2 orang ceritanya konseling sama saya ya, kan ada ruang konseling kan ketutup, yang lainnya curi obat di tempat obat. Dan obat-obatan itu digerus, dibakar, jadi seolah-olah itu heroinnya, narkotikanya. Halu gitu ya. Nah, saking badannya sakit. Ya, itu Kang Ipay hebatnya Dokter Aisyah, karena anak narkoba itu kan tidak hanya kita rehab medisnya saja ya dok ya. Tadi dokter sampaikan ada psikolog juga gitu kan. Karena itu pasti berkaitan dengan psikologinya juga. Itu boleh diceritakan nggak dok sedikit aja untuk masalah tentang anak-anak narkoba ini? Ya, pecandu narkoba ini kan awalnya dia nggak tahu nih, terutama yang zaman dulu ya, belum ada seminar-seminar narkoba ya kayak sekarang ya. Mereka nggak tahu, mereka dikasih temennya ya. Sebetulnya narkoba ini kan racun. Jadi kalau setiap orang pertama kali pakai itu ada ciri khas. Pusing, mual, bahkan muntah. Ada 3 serangkai ini. Pusing, mual, muntah. Apapun zatnya, apapun jenisnya, ya. Dan pada saat anak-anak pusing, mual, muntah, dia sampai ke rumah, dia cerita sama ibunya. Ibunya kan nggak pernah dengar seminar ini. Dan belum ada yang kasih tahu tentang masalah ini gitu. Jadi ibunya bingung. Dan ada juga yang nggak berani bilang sama ibunya. Karena apa? Karena komunikasi dengan orang tuanya tidak baik, tidak lancar pada saat itu. Yang cilaka, kedua kalinya mereka datang lagi ke tempat tongkrongan itu. Dikasih yang kedua kali. Kalau dikasih kedua kali 50-50. Ya, mual muntah masih ada, tapi sudah mulai agak fly. Gitu. Dan cilakanya lagi hari ketiga dia datang lagi. Nah, dia datang lagi 80%, 20%. Ya, 20%-nya mual muntah, 80%-nya sudah fly lagi. Datang keempat 100% fly. Tapi itu tidak bertahan kan ya, Dok ya? Jadi untuk terus di 100%. Ya, maksud saya kalau keempat kali pakai orang udah mabok banget. Jadi pasti dia akan datang yang kelima, keenam, ketujuh. Gitu maksud saya. Nah, banyak sebetulnya anak-anak tanpa kita ketahui pertama kali nyoba. Cuman ada yang selamat, ada yang nggak selamat. Yang selamat adalah dia nggak datang lagi hari kedua, hari ketiga di tempat itu gitu. Itu yang selamat itu, ya, yang selamat ya. Yang nggak selamat karena dia datang lagi ke situ karena dia nggak ngerti ini apa, dia datang lagi ke situ, Akhirnya kalau sudah keempat kali maka dia akan terus datang ke situ dan itulah ketergantungan. Karena narkoba ini dosisnya selalu naik. Kalau minggu ini pakai 50.000, minggu depan nggak mempan 50.000 naik 100.000. Minggu depannya naik 200.000. Minggu depannya naik akhirnya juta-jutaan. Lama-lama ya karena mereka nggak punya uang lagi, disitulah mereka pertama kali berbohong padahal tadinya anak baik-baik gitu. Ya. Dan mereka memanipulasi gimana ngarang cerita bilang ini mau kuliah, ini buat fotokopi, dikasih uang fotokopi, taunya bisa selesai itu buat beli narkotika. Ya, misalnya dia bujuk ibunya, misalnya saya aja deh yang bayar kuliah deh, akhirnya nggak bayar kuliah sampai beberapa semester baru orang tua tahu. Itu banget sering terjadi ya. Bahkan kalau sudah berbohong dan manipulasi udah nggak mempan karena dia udah 2 juta per hari pakai misalnya ya, terpaksa dia jual barang-barang. Pertama jual barang diri sendiri dulu. Ini karena dia anak baik soalnya kan. Adik-adik pecandu narkoba 90% anak baik. Ya, anak penurut. Cuman karena salah ambil keputusan karena waktu itu ilmunya nggak ada, badannya mencari terus dan kemudian apa? Kemudian ya, jadi mulai barang-barangnya, jam tangannya, TV di kamarnya, pokoknya yang berharga di kamarnya dulu. Karena dia anak baik, jadi dia pikir udah barang aku aja dulu.
Tapi karena makin naik barangkali sehari bisa 5 juta adik-adik pakai itu, terutama zaman dulu ya belum murah ya, masih paket yang mahal. Itu lama-lama nanti kamar adiknya atau kamar kakaknya atau kamar ibunya yang digerayangin. Dan lama-lama isi rumah. Dan paling sering ciri khas anak pecandu ini yang paling sering dia jual itu adalah ya tabung gas. Tabung kompor gas, ya Allah. Rice cooker ya. Terus ini apa pemadam kebakaran karena itu cepat Ada banget lakunya. Ya. Ada harganya. Akhirnya yang tadinya anak kita baik gitu ya, artinya senang penurut, apa? Ini jadi hilang jadi berubah sama sekali. Ya. Apa berubahnya? Satu, yang biasanya pergi minta izin, ini nggak pakai minta izin, langsung pergi keluar. Yang biasanya ya senang kumpul sama keluarga, ini lama-lama di kamar terus atau lama di kamar mandi, itu ciri khas juga. Ya kan? Yang tadinya dia nggak boros, ini jadi boros. Yang tadinya dia kalau ngomong sama orang tuanya lembut, ini langsung ya tinggi terus, nada tinggi dan kayaknya membentak gitu. Yang tadinya jadi ada sifat yang kita sebut kompulsif, mau apa-apa buru-buru. Ya kenapa? Karena dosisnya sudah naik. Kenapa? Badannya udah nggak mempan lagi dengan dosis yang rendah. Ini ciri khas narkotika. Ya jadi kita hilang itu. Jadi saya hilang. Adik saya di antara 3 ini yang namanya Sahril, dia anak yang sangat-sangat damai dan penurut. Jadi waktu kecil dia itu baik banget. Kalau nggak pernah bilang paling baik ya dok ya. Paling baik, paling penurut gitu ya. Ayah saya misalnya minta tolong betulin listrik, dia yang loncat ya. Kalau misalnya kita pergi rame-rame ya, ibu saya bawa belanjaan banyak, dia yang bawain. Ya, artinya dia anak yang penurut gitu. Makanya pada saat berubah kita nggak pernah percaya anak adik yang baik ini bisa berubah. Itulah makanya keluarga atau ibu terutama kalau anaknya kena narkoba dia nggak pernah percaya, masa sih gitu. Nah ini yang kita jadinya sering kayak tertipu gitu. Terkecoh ya. Ya, dan biasanya kalau sudah ketahuan itu pasti minimal udah setahun pakai. Minimal loh itu. Adik saya 7 tahun pakai baru kami tahu. Nah, Kang Ipay, inilah Dokter Aisyah. Kalau kita minta untuk mengeluarkan siapa Dokter Aisyahnya, pasti ilmunya yang Dokter Aisyah sharing gitu ya. Tapi kan kita tadi menikmati sekali dan kita memang tahu, tapi kayaknya masalah narkoba ini kita harus punya sesi khusus gitu Kang Ipay. Untuk khusus Dokter Aisyah memberikan narkoba, karena kita tadi niatnya mau mengorek Dokter Aisyah nih, kita akan balikan lagi ke mengorek Dokter Aisyahnya gitu. Karena Bu Isya sendiri tadi yang mancing. Nggak apa-apa, itu kan itu ciri-cirinya udah dikasih tahu kan. Nggak apa-apa, ada yang kebetulan semuanya. Iya, karena itu memang kan kita tadi sudah mendengarkan sedikit dari Dokter Aisyah bahwa begitu luar biasanya Dokter Aisyah itu membimbing anak-anak narkoba itu luar biasa sekali kan. Tingkah lakunya, perilakunya, dan Dokter Aisyah ini di sini men-shaping atau menata ulang behaviornya, kebiasaan-kebiasaan buruknya itu, dan itu tidak dilakukan dalam sehari 2 hari. Saya tahu persis. Dan yang saya ingin tanyakan dok, kenapa waktu itu saya pertama kali ketemu sama dokter, emang dokter ini saya lihat emang dokter yang agak aneh, makanya saya sampai sekarang bisa kenal sama Dokter Aisyah. Pertama, ngurusin anak narkoba itu tidak mudah. Karena memang mereka selalu jatuh dan jatuh lagi, tapi ya, pertanyaannya nih ya dok, kenapa dokter masih tetap betah padahal adiknya dokter sudah survive ya? Yang kedua, biar sekalian nih dok. Yang kedua, kenapa Dokter Aisyah di saat orang-orang matre, Dokter Aisyah itu nggak matre, itu yang saya bingung Kang Ipay. Malah rumahnya disumbangin, malah ininya disumbangkan. Itu yang kita ingin tahu dok. Apa sih yang memotivasi Dokter Aisyah untuk bisa mengorbankan semuanya, sementara orang membuat masjid, ini membuat padepokan, dan padepokannya anak-anaknya yang narkoba gitu kan. Ya kita tidak bilang narkoba orang yang sudah selesai narkoba itu recovering person kita sebutnya ya dok ya, anak-anak yang mantan pemakai itu sesudah dia pulih itu tidak kita katakan dia masih berkelakuan seperti itu. Tapi kan Dokter Aisyah ini masih dari zaman detoksifikasi tadi yang disampaikan sampai ke masalah
aftercare. Aftercare itu anak-anak yang sudah melakukan rehabilitasi. Nah itu dok, tolong diceritakan kenapa betah sih ngurusin anak-anak gini dan udah dihianatin berapa kali juga tetap aja sayang. Itu yang memotivasi saya untuk mengundang dokter Aisyah untuk kita pengen tahu gitu kan. Satu anak narkoba aja luar biasa itu Kang Ipay. Muntah darah orang tua. Nah, dokter Aisyah ini berpuluh-puluh malah beratus-ratus gitu. Ya Allah, ya Itu yang luar biasanya dari dokter Aisyah. Tolong dong dokter Aisyah berbagi dengan kita apa sih motivasinya untuk kok mau gitu loh. Dan memang ini kan, karena gini kan, kita kan ini bahasannya tentang menjaga keikhlasan. Itu dia. Betul, Bu. Nah ini apa sih kira-kira kuncinya Bu? Sehingga Ibu mau ngurus anak orang lain, bukan anak Ibu sendiri lagi. Luar biasanya, dan biasanya keikhlasan inilah yang biasanya dilakukan oleh orang-orang seperti Dokter Aisyah ini. Mangga, silakan. Ya Allah, ya Allah, Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Kang Ipay, Bu Isya, dan Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya ya. Saya pada saat itu pertama kali ngurus narkoba itu usia 30 tahun. Belum ya 30 tahun. Ya, sudah anak dua, anak kedua sudah umur 3 tahun pada saat itu, anak pertama 8 tahun ya. Kemudian terus terang dulu kan kajian tuh belum banyak ya. Taklim tuh belum banyak dulu itu. Jadi kalau ditanya sekarang waktu saya umur 30 tahun itu apa yang saya pikirkan? Saya nggak pikir apa-apa. Saya pikir pada saat itu satu, patuh sama suami, patuh sama orang tua. Itu. Jadi dulu nggak muluk-muluk, nggak merasa untuk berjuang untuk negara, nggak kepikiran itu. Jadi pada saat usia itu, ya saya ya itu dua itu, patuh pada suami dan patuh pada bapak ibu saya. Dan saya menjaga adik saya dan teman-temannya adik saya. Pada saat itu saya pikir gitu. Dan tetapi yang saya cuman lakukan adalah setiap saya bingung, saya takut, saya istighfar terus, astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Terus doa lagi, ya Allah ini harus diapakan, ya Allah, ya istighfar terus gitu, ya. Kemudian karena memang saya SMP dan SMA-nya di Al Azhar ya, sekolah Islam, dan Al Azhar itu baru satu ya, itu sangat berguna. Ilmu yang diberikan tentang ilmu ad-dinul Islam pada diri saya pada saat itu. Jadi saya selalu ingat bahwa saya istighfar aja terus. Terus karena kan saya takut ya, pecandu narkoba itu ngaco-ngaco soalnya. Ya, kadang itu bapak ibunya udah dia bawain pedang loh gara-gara minta uang. Ya kan? Udah emas bapak ibunya udah saya pun takut, jangan salah, takut loh. Udah ilmu nggak banyak, takut, tapi itu tadi yang saya ingat, saya selalu zikir ya. Kemudian saya ingat Asmaul Husna. Ya Jabbar, ya Qahar, ya Qawiyu. Yang memberitahu pada Allah Maha Kuat. Jadi saya ngomong gitu. Jadi kalau dari rumah ke rumah sakit itu deg-degannya minta ampun ya Allah. Itu doa, istighfar, kemudian salawat, dan itu tadi ya Jabbar, ya Qahar, ya Qawiyu. Itu saja terus. Sehingga ada keberanian. Dan itu terus-terusan. Dan akhirnya saya tahu-tahu loh kok udah sampai sini ya gitu. Jadi kalau ditanya begitu, nah barulah nanti setelah saya banyak mengkaji, terus mengkaji bahwa saya merasa bahwa jadi gini, saya mengambilnya begini, Allah Subhanahu Wa Taala saja senantiasa mengampuni setiap orang-orang atau hambanya yang minta ampun gitu, ya. Terus masa saya kalau ada adik-adik yang pakai narkoba minta tolong, masa kita nggak tolong? Saya mikirnya gitu aja, sederhana itu. Ya, terus sudah ditolong. Ini pecandu narkoba ini unik nih. Sudah ditolong 1 tahun, ya kita obatin, kita biaya. Kadang kita biayain ya karena mereka nggak punya uang. Dia pakai lagi loh. Atau bahkan dia curi barang-barang saya. Nah itu dia, udah diurus, mencuri lagi. Nah, tapi terus diambil lagi. Karena dia datang lagi, awalnya juga saya jengkel, terus terang jengkel, nggak mungkin nggak jengkel, itu sangat manusiawi. Tapi saya selalu istighfar, ya Allah, astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Makanya istighfar tuh, aduh luar biasa ya, astagfirullah ya Allah. Terus nanti kayak ada sebuah petunjuk bahwa bantu dia, kasihan dia, bantu dia. Dan saya selalu rasanya Allah bilang sama saya bahwa orang-orang yang menemani orang-orang yang mau bertobat itu adalah orang-orang yang luar biasa. Jadi saya mau jadi yang itu gitu.
Dan itu saya ingat terus di kuping saya, itu berdengung terus di benak saya. Itu pokoknya orang-orang yang mau menemani orang yang bertobat itu luar biasa. Ya. Dan saya nggak main-main juga terhadap terapi narkoba yang saya pelajari dari Kuala Lumpur ya. Jadi saya sudah 6 bulan pakai metodenya, belajar sendiri, baru saya ke Kuala Lumpur waktu itu. Nah, waktu saya ke Kuala Lumpur itu yang sambut pasien-pasien saya dulu semuanya. Ya, jadi saya langsung bahagia banget. Oh, kayak gini rasanya bahagia itu. Pada saat kita lihat itu anak ngaco, itu anak bandel, tapi dia sudah jadi orang, itu bahagia banget. Dan itu mungkin lebih mahal daripada kalau cuman bayar-bayar biasa. Iya, betul. Iya. Jadinya itu yang terus saya rasa ya sampai sekarang bertahan ya. Tapi jangan salah juga ya. Adik saya selama saya ngurus narkoba, adik saya 4 kali jatuh kembali. Jadi saya sudah ngurus narkoba, artinya kan sudah adalah ilmu-ilmunya gitu ya. Adik saya sudah pulang dari Kuala Lumpur 1 tahun rehab di sana. 6 bulan di Indonesia clean, bulan ke-7 jatuh pakai lagi. Ya, itu kalau itu sebab musabab karena keluarga mereka gitu ya, karena istrinya mungkin belum paham dan sebagainya, akhirnya pisah lagi, jatuh lagi. Saya datangi dia. Kamu kenapa jatuh lagi? Dia ceritalah, semuanya dia cerita dan semuanya jadi sebuah alasan. Saya cuma tanya loh, mau dibantu nggak? Mau dibantu lagi nggak? Waktu pertama dia bilang iya, oke saya bantu lagi, bawa lagi ke Kuala Lumpur. Ya, nah, tapi saya udah kerja lagi di Jakarta, tetap saya kerja. Karena saya tahu kalau adik saya pakai lagi, jatuh lagi, itu nggak mempan kalau saya langsung yang tangani. Karena saya selama ini di kedokteran ini, kalau ada keluarga sakit misalnya ya, mau dibedah, itu yang bedah nggak boleh keluarga dekat, nggak boleh suaminya, nggak boleh adik kakaknya gitu. Harus orang lain tapi kita di sampingnya gitu. Itulah saya kirim lagi ke Malaysia. 1 tahun di sana pulang lagi, cuman 6 bulan pakai lagi. Saya datang lagi, kamu mau dibantu? Mau, tapi saya nggak mau ke Malaysia lagi. Oke, jadi gimana? Terus terang saya nggak bisa obatin kamu. Kenapa? Saya kakakmu. Dan saya nggak tahu di Indonesia saya mau kirim ke siapa. Karena waktu itu di Indonesia yang dianggap termasuk juga cukup telaten untuk ngurus ini kakaknya gitu kan. Nah saya bingung mau taruh di mana. Akhirnya kami kirim dia ke Makassar dan kami titip dia sama paman kami untuk ternak ayam. Bertahan 1 tahun. Habis itu jatuh lagi, tertangkap dia di Makassar. Saya sudah jadi kepala unit narkoba Rumah Sakit Bayangkara Lemdiklat Polri. Selama waktu itu Selapa Polri. Jatuh lagi. Tapi karena sudah tahu ilmunya jadi tenang. Lebih tenang dibanding waktu belum tahu ilmunya. Saya datang lagi ke Makassar, saya tanya mau dibantu. Apa dia bilang? Tidak. Oke, kalau kamu nggak mau dibantu saya mau bantu orang lain. Iya, tidak. Oke, nggak apa-apa. Tapi jangan salah, itu istighfar terus dalam hati. Astagfirullah ya Allah. Dan setelah itu nangis loh. Nangis, aduh adik saya begini. Tapi begitulah untuk menghadapi anak pecandu narkoba, apalagi yang sangat dekat kaitannya dengan kita. Dan saya sebagai seorang konselor adiksi narkoba di Indonesia pada saat itu dan masih sedikit. Saya bingung mau kirim ke siapa. Mau kirim siapa. Nggak tahu. Nah akhirnya ya justru saya lepaskan dia gitu. Saya urus lagi anak-anak yang lain. Dengan satu keyakinan, kalau saya urus anak orang lain, Allah urus adik saya. Itu sebuah keyakinan saya saat itu. Kalau saya urus orang lain, Allah urus adik saya. Jadi saya urus orang lain. Dan pada saat saya urus orang lain, saya selalu doa, ya Allah, tolong adikku ya Allah. Saya urus anak orang lain ini ya Allah. Dan saya juga doa, ya Allah, saya urus anak orang lain ya Allah. Jaga anakku ya Allah. 5 anakku ya Allah. Ya, 5. Dan kalau bandar narkoba dulu belum ada BNN, kita tuh ditelepon loh. Disuruh berhenti ngurus narkoba oleh bandar ditelepon. Belum ada BNN dulu. Kemudian suami saya selalu bilang, kasih tahu tuh bandar, bilang saya tidak ganggu perdagangan kalian, tapi saya hanya bantu pasien yang datang minta bantuan. Itu bahayanya dulu. Jadi saya jaga anak 5 ini, makanya sekolahnya saya cari sekolah yang nggak banyak orang, sekolah yang sedikit orang. Kemudian guru-gurunya saya seminari tentang ciri-ciri orang pakai narkoba, security-nya juga, cleaning service-nya juga. Jadi mereka berada di sekolah yang menurut saya sudah bagikan, kemudian saya sudah anggap aman, selebihnya tawakaltu Allah. Jadi setiap saya ngurus bantu anak-anak pecandu ini, dalam hati saya doa 2, ya Allah ya bantu adekku, ya Allah lindungi anak-anakku, 5 orang. Dan bandar narkoba itu bisa dia siapa anaknya Dokter Aisyah itu
tuh gampang dia cari. Berbuat apa aja ya dok? Yes, dia bisa culik anak, bisa. Tapi kan kalau kita takut itu terus nanti nggak bisa apa-apa. Siapa yang bantu mereka juga ya dok ya? Iya, maksudnya kalau kita takut terus, aduh nanti gimana ya, nanti anak saya, nanti nggak bisa apa-apa. Dan di dalam ternyata setelah belajar makin banyak ke sini, di dalam teorinya bahwa kalau kita bantu orang lain sebetulnya itu bantu diri sendiri. Iya betul. Man help himself. Iya, karena Allah nggak tidur, dia lihat. Yang penting kita minta. Kadang ada juga orang nggak minta, udah bantu orang tapi nggak minta untuk juga dibantu dijaga anak-anak gitu. Jadi kayak gitu sebetulnya. Jadi waktu tanggal kalau tadi saya ditanya ini pada saat umur 30 tahun, kenapa kamu mau ngurus narkoba? Nggak tahu, pokoknya aku ngikut suami aja sama bapak ibuku yang nyuruh. Gitu. Nah, itu Kang Ipay. Pengalaman dari spiritualnya Dokter Aisyah, pantesan tambah kesini tambah kinclong ya mukanya karena perbuatan baiknya banyak sekali. Nah, saya pengen tanya dari Kang Ipay. Dari Kang Ipay, dari sisi Qurannya gimana nih Kang Ipay ini yang sudah dilakukan sama Dokter Aisyah tuh gimana coba? Ya, sebetulnya kalau saya sih sebetulnya ingin mendengarkan Dokter Aisyah nih ceritanya Bu Ise. Masya Allah, Masya Allah. Kenapa? Karena saya mengundang beberapa orang yang mereka mengurus bukan anaknya sendiri, bukan keluarganya sendiri, tapi yang menjadi kunci adalah selama ini kita banyak taklim, kadang pengajian di mana-mana, tapi ketika bagian prakteknya ini nih biasanya keyakinan. Karena kalau saya perhatikan tadi Bu Dr. Aisyah ini luar biasa, punya keyakinan penuh bahwa ketika menolong orang lain pasti Allah akan menolong gitu loh. Alhamdulillah, alhamdulillah itu nggak mudah itu. Itu butuh keyakinan, butuh proses yang cukup panjang juga sih Bu. Alhamdulillah. Nah justru yang saya ingin tanyakan ini peran keluarga bagaimana nih Bu? Karena Ibu misalkan tadi anak-anak ketika Ibu mengurus anak orang lain lah istilahnya, kira-kira seperti apa nih Bu Dokter? Saya selalu bawa anak kerja. Itu Bu Isya tahu persis itu. Iya, betul. Jadi karena selama saya ngurus narkoba, saya melahirkan 3 kali. Iya, jadi kan waktu pertama ngurus narkoba kan sudah punya anak 2. Selama ngurus narkoba saya punya anak 3. Ya. Itu gara-gara narkoba ya dok ya? Nah kalau itu titipan bapak mertua. Jadi bapak mertua bilang, saya mau dari kamu dan suamimu anakmu 5. Itu juga doa itu, doa orang tua. Ya, dan saya patuh itu. Saya ini mungkin alhamdulillah ya karena patuh sama orang tua ya. Amin. Patuh sama orang tua, patuh sama mertua, alhamdulillah. Itu kuncinya ya. Buat teman-teman yang masih punya mertua, patuh aja sama orang tua, patuh deh. Ya. Betul. Ya, jadi saya setiap habis melahirkan, saya cuma cuti 3 bulan dan di rumah itu selalu menunggu telepon dari perawat atau dari dokter-dokter yang juga menggantikan saya nanganin pecandu gitu kan. Dan setelah sudah 3 bulan, saya bawa anak saya. Jadi saya selalu bilang sama rumah sakit yang mau minta saya bikin unit narkoba, saya bilang saya mau ya. Nggak usah hitung-hitungan masalah gaji, saya bilang, tapi saya minta 1 kamar boleh ya. Kenapa dokter? Saya mau bawa anak saya karena dia masih menyusui. Gitu. Selalu saya bawa dia sampai usia 3 tahunan. Kadang dia masih usia udah 2 tahun, adiknya udah ada lagi. Jadi ada satu digendong. Gitu. Ya, saya ingat banget. Ya ingat tuh Bu Isya ya. Dan alhamdulillah Mas Pri sangat mendukung itu. Karena dia tahu saya nggak mau ngurus anak itu dititipkan sama pengasuh saja gitu. Paling tidak 3 tahun pertama itu betul-betul di tangan saya. Jadi pas habis konseling atau habis periksa pasien, habis itu cuci tangan, pakai baju lapisan, gendong lagi anak gitu, terus nyusuin lagi. Ya, terus kan dalam perjalanan kan Rumah Sakit Harum, kan saya waktu itu di Rumah Sakit Harum, Rumah Sakit Pondok Indah dan Puskesmas waktu itu. Ini kan panjang ya jalan ya, kalau ke rumah bisa sejam, 2 jam. Ya itulah di mobil bisa ajarin anak, bisa ya ngobrol sama anak lagi, bisa main-main di mobil gitu kan. Jadi itu terus-terusan sampai 5 anak. Nah itu juga dok, itu yang memotivasi saya juga dulu, ternyata saya juga dulu kerja kan. Bekerja sambil mengurus anak itu ternyata luar biasa ya, kita masih bisa melakukan itu yang salah satunya yang saya belajar dari Dokter Aisyah. Padahal ini adik saya nih, Dokter Aisyah tuh jauh di bawah saya gitu, tapi jadi guru saya Kang Ipay juga di bawah saya. Jadi guru saya. Bu Isya, sebetulnya kalau saya mau milih saya nggak mau kerja, makanya kenapa saya mau jadi dokter anak.
Cuman karena yang suruh suami dan orang tua, makanya saya keluar dari rumah. Itu. Dan tentu ada konsekuensi dan suami saya nggak bisa larang saya kalau saya selalu bawa anak. Bahkan kalau ada acara di luar kota, saya bilang sama panitia, saya bawa anak-anak ya. Nanti ongkos pesawat saya yang bayar, cuman tambahin 1 kamar aja, habis anaknya banyak 5. Dan uniknya Kang Ipay, anak-anak SRS ini, mantan-mantan pasien yang bergabung pada yayasan kami itu jadi babysitternya anak-anak. Kalau nanti di luar kota saya seminar 2 jam itu adik-adik itu. Jadi anak saya diasuh oleh mantan pecandu. Gitu. Jadi kalau saya seminar dia titipi anak-anak ya. Ya dok. Jadi mereka titip. Oke. Iya. Gitu. Ini belum ada yang mau bukukan ya. Saya mau bikin buku. Nah, anakku diasuh pecandu. Ini uniknya nih Kang Ipay. Ide Bu ya. Malam ini justru keluar ide untuk begitu ya Bu ya. Yes, ya alhamdulillah. Mungkin ada teman-teman yang senang nulis, mangga. Pernah nggak Ibu merasakan bahwa ketika mengurus anak-anak seperti ya maaf nih pecandu-pecandu narkoba tadi itu ada rasa lelah gitu atau misalkan saya udah nggak mau tahu gitu, misalkan ada nggak kira-kira rasa seperti itu Bu? Ya. Saya kan di awal-awal kan karena masih sendiri ya, ngurus anak-anak masih sendiri, terus belum pandai juga belajar teknik-teknik konseling karena kan baru sekarang tuh teknik konseling ya. Jadi betul-betul alamiah sehingga terlalu penat ya. Jadi kadang jam 7 sudah keluar rumah bawa anak-anak sendiri, ngurus mereka sampai jam 9 malam gitu. Dan suami saya nyusul ke rumah sakit karena dia juga dokter gitu kan capek ya. Berarti kurang tidur bahkan kurang makan ya. Kena penyakit, kena cacar air. jadi sempat kena cacar air itu kan tanda bahwa imunitas turun. Itu tanda imunitas turun kan. Nah, jadi saya diingatkan oleh suami, kamu ambil asisten gitu ya. Nah, uniknya gini, setelah ngurus pecandu ini ya, setelah mereka ada kadang-kadang 2 minggu saya terapi misalnya, kemudian masuk rehabilitasi apakah di Malaysia ataukah dia tetap ikut sama saya rehabilitasi tapi yang rawat jalan saat itu karena saya belum ada tempat untuk rawat inap ya. Terus mereka minta kerja sama saya ini pasien-pasien gitu. Jadi pada saat minta kerja sama saya ya, kamu bantu saya deh. Apa dok? Ada istilah namanya ini peer educator. Jadi kamu yang temenin pasien, ngobrol sama pasien, ya, terus bujuk pasien, kasih tahu bahwa kamu juga pernah begitu dulu. Jadi kamu tenang-tenang aja, saya ini saksinya loh gitu. Artinya, jadi ada sebagian pekerjaan saya yang namanya pendampingan pasien narkoba itu diambil oleh pasien-pasien yang kita sebut program aftercare ini gitu, pasca rehab ini. Ya, itu yang membuat saya masih bisa makan gitu kan. Jadi masih bisa rehat sebentar. Paling dia di kamar di ruangan praktek ya rehat, terus ngobrol-ngobrol sama anak-anakku ya. Nah, habis itu itu yang bisa akhirnya saya terbantu. Jadi tapi itu tadi yang itu juga buat saya satu syukur banget sama Allah ya. Tim saya sendiri itu lebih banyak adik-adik mantan pecandu. Ya, karena yang datang sama saya itu yang mantan pecandu itu, yang pakai narkoba yang sudah kita obatin, sudah direhab pada saat itu rehab rawat jalan ya. Dia datang sama saya bilang, jadi akhirnya saya dibantu 4 orang pada saat itu. Itu membantu saya mengurangi kegiatan saya yang terlalu full untuk itu gitu. Walaupun tentu tentang programnya, terapinya tetap saya turun sendiri gitu. Kalau sekarang alhamdulillah semuanya direhabilitasi sudah mantan pecandu dan itu semua mantan pasien sudah semuanya dan sudah berjalan. Jadi saya udah tenang-tenang aja duduk gini ngajarin dari Zoom aja. Dok, tapi sebelum dokter nanti ceritakan apa saja unit-unit usaha yang sudah dokter buatkan untuk mereka si mantan-mantan ini atau para recovering person ini, saya pengen tanya dulu. Itu kan mereka tidak semuanya dari kalangan orang berada. Kok dokter bisa mempekerjakan mereka? Dari mana itu dibayarnya dok? Nah itu dia. Dari mana itu? Jadi memang di awal-awal orang yang kena narkoba orang yang ekonomi menengah ke atas ya. Tapi sejak 2003 tuh yang bawah. Makanya saya sempat 2003 itu bikin setiap tahun rehab gratis. Dan waktu itu jadi kerjasama sama Sleng ya, Mas Bim Bim Sleng, itu kan tetangga saya sebetulnya di rumah ya. Dia itu waktu tahu saya ngurus narkoba dia panggil saya, dia minta saya buatkan tempat rehab yang murah waktu itu untuk slankers, untuk fans-fansnya Sleng, karena mereka nggak mampu gitu.
Saya bilang, ayo boleh, gratis aja boleh. Ah yang bener dong gratis, iya gratis boleh. Nah 2003 tuh belum ada BNN belum punya badan rehab yang panti rehab yang gratis. Jadi duluan Dokter Aisyah ya dari duluan, BNN. Ya, alhamdulillah. Makanya diminta jadi konsultan kan waktu itu ya. Nah, jadi disitulah saya kasihan kan lihat, aduh ini anak-anak orang bayangkan ya, maaf sekali orang tuanya security, orang tuanya jual beras, bukan jual beras yang gede-gede gitu, jual beras yang ketengan, orang tuanya tuh binatu. Jadi laundry tapi bukan yang pakai mesin, yang cuci sendiri gitu kan. Ya terus dia pakai narkoba lah gitu anak. Ya kan bengak banget kan itu anak. Udah orang tuanya nggak mampu masih juga pakai narkoba. Nyolong sana sini bengak banget ini orang ini anak ini. Tapi saya tahu itu karena narkoba gitu kan. Ya akhirnya ya sudah saya nekat aja waktu itu kita bikin detox gratis deh gitu. Ajak teman-teman lah termasuk Bu Isya, termasuk semua teman-teman. Siapa mau nyumbang beras, ayo nyumbang gitu kan. Siapa yang mau nyumbang telur, siapa mau nyumbang mie instan, sumbangan aja semua itu. Nah kan jadi dari situlah 2003 itu akhirnya apa ya istilahnya, kita harus ngajak orang juga kan kalau kita sendiri aja kan berat ya, satu berat dan kedua kan kalau kita ajak orang berarti kan kita ajak juga sampai nanti temenan nanti di akhirat sana kan gitu kan. Ya, hanya memang tidak semua orang juga mau diajak. Ya kenapa? Karena susah. Harus mau belajar. Jadi kalau orang mau ngurus narkoba satu syaratnya mau belajar dulu. Belajar secara teori dan lihat kehidupan mereka gitu ya. Dari sebanyak teman saya yang saya ajarin masalah pendampingan narkoba ya nggak banyak dari situ. Ya Bu Isa ya. Bahkan keluarga korban narkoba juga yang misalnya awalnya menggebu-gebu, dokter saya ajarin deh bisa bantu juga menjadi peer counselor atau peer family gitu ya. Ya diajarin, tapi abis itu mereka berat ya dok, ya makanya Bu ya kalau ibu nggak sanggup nggak apa-apa, biar saya cari aja yang lain. Kenapa? Karena berat, nanti sakit karena saya ingat saya sakit gitu kan. Nah gitu. Soalnya ya dok ya itu kan ketika kita mau belajar itu sebetulnya apa ilmu yang dokter berikan ke mereka kemudian yang kita belajar di Malaysia itu sebetulnya bukan hanya untuk anak-anak pecandu narkoba saja ya dok ya. Ya betul. Karena itu bagus untuk kita juga mendidik anak. Saya tuh mengambil itu gitu. Jadi saya waktu punya anak 2, yang pertama sama kedua gitu. Hasilnya agak berbeda setelah saya belajar narkoba gitu. Dan dia juga lebih paham gitu. Bagaimana karena waktu di Malaysia itu saya belajar banyak banget untuk cara mendidik anak gitu loh dok ya. Kemudian ditambah oleh dokter Aisyah. Nah tapi yang saya lihat kan kalau saya kan akhirnya saya untuk memotivasi para orang tuanya. Dokter juga simpan saya di situ gitu. Tapi untuk nanganin anak-anaknya itu sendiri itu kan luar biasa dok. Karena dokter Aisyah ini Kang Ipai dan ibu-ibu bapak-bapak di sini itu tidak hanya selesai mereka itu dibimbing, setelah itu mereka lepas, mereka masih tetap nguntit dokter Aisyah. Dan dokter Aisyah yang sampai ngerumahin itu gimana caranya dok gitu untuk bisa sampai punya rasa tanggung jawab yang sebegitu besar gitu kan, padahal kita satu aja udah pusing gitu, udah selesai ya udah aja gitu, ambil sama orang tuanya. Ini kan kayaknya orang tuanya juga nyerahinnya ke dokter Aisyah gitu. Nah itu gimana dok untuk mereka bisa survive dengan kehidupannya? Ya baik, bismillah. Sebagian memang pada pasien-pasien narkoba akhirnya mereka kontrak mati sama saya. Seumur hidup karena mereka merasa bahwa kalau mereka bekerja di tempat lain itu nggak sanggup karena kan di tempat lain kan orang-orang yang normatif yang belum pakai narkoba ya sebagian besar nggak berani menghadapinya gitu. Sebagian besar takut karena takut minder, pokoknya takut lah ya. Dan karena saya juga melihat bahwa ini sebuah komunitas yang harus diselamatkan, akhirnya kita mencoba mencarikan lahan kerja. Tapi kan karena waktu itu betul-betul nggak punya dana ya, saya juga nggak pernah ada donatur tetap tuh nggak ada ya. Kemudian jadi kita ajarkan kerja aja anak-anak ya. Pertama sekali ada anak-anak mantan pecandu ini, dia dulunya seneng bongkar mobil.
akhirnya di rumah Kalibata itu dulu kita suami saya sama saya bilang kalau gitu ini ada space kayak parkiran kecil ini, kamu buka aja di sini deh bengkel mobil lah gitu. Jadi kalau nanti ada tamu-tamunya Dokter Aisyah, terus tawarin bengkel mobil, nih kamu yang ngebengkel ya, nanti seberapapun dia kasih kamu terima ya gitu. Jadi pertama dari situ, lama-lama punya bengkel besar di Lenteng Agung, dan lama-lama punya 2 bengkel. Dari situ gitu. Jadi ajarkan anak bahwa mulailah dari apa yang ada gitu. Ya, kemudian itu berkembang lagi nanti ada anak yang datang sama saya seneng ngomong, seneng ngomong, tapi nggak bisa kerja apa-apa seneng ngomong. Jadi saya ajarin aja seminar. Itulah dia pergi seminar, makanya kita bikin lagi divisi seminar gitu kan. Ada anak datang sama saya, dia seneng melukis. Ya sudah saya bikinkan sanggar lukis, itu juga selalu dimulai dari pekarangan rumah saya. Sini ya, kamu sanggar lukis ya. Dan akhirnya setiap sekolah-sekolah yang mau bikin pentas seni zaman itu ya, saya tawarin lukisan dia untuk bikin backdropnya sekolah-sekolahan. Jadi kan ada lagi kan gitu. Ada lagi datang sama saya, dia senengnya main teater. Jadi kita ya sudah kita bikin aja sanggar teater gitu kan. Nah, kita bikin akhirnya teater itu kita sebut namanya teater 100 pecandu. Ya. Iya. Terus ada lagi yang datang senang main musik. Bahkan dulu pada saat dia pakai narkoba dia harus ngamen di jalan untuk dapat uang beli narkobanya. Ya, akhirnya kita bikin aja. Saya di Kalibata itu ada studio musik bekas adik-adik saya. Pakai itu. Kita bikin namanya Orkestra 100 Pecandu. Ya, orkestranya S-nya diganti X. Ekstra 100 Pecandu. Jadi X 100 Pecandu. Jadi bikinkan lagi kayak gitu ya. Punten ya Kang, ini lagi lowbat sebentar ya. Pasang dulu. Yes, oke. Ya. Kemudian datang lagi ada anak yang seneng masak gitu ya. Aduh, iya gimana ya? Udah gini aja deh, kamu masak ya. Terus nanti kalau ada acara-acaranya SRS, pertemuan keluarga, pertemuan kamu nanti masak ya. Terus nanti lama-lama ya itu tuh teman-teman kalau ada yang ulang tahun kamu masak. Jadi kayak gitu mulainya Kang. Ya. Nah kalau tadi Kang Ipay tanya kira-kira dari mana sumber dananya dan Ibu Isya juga dari mana? Itu dari kerja mereka, masing-masing mereka, dan mereka juga kita ajarkan untuk berinfak, gitu kan? Nah, tentu infak pertama untuk yayasan mereka dulu sendiri. Kenapa? Karena bisa bantu orang lain gitu. Bantu orang lain. Jadi mereka selalu dari hasil kerja mereka 10% dia kasih ke yayasan. Dan 10% lagi mereka infak untuk sekeliling mereka. Waktu itu saya ajarkan anak-anak gitu. Karena saya yakin banget itu. Ya bahwa kalau kita sedekah Allah balas minimal 10 sampai 700 gitu kan. Nah, bahkan pada saat mereka mau keluar negeri nih, belum pernah ke Malaysia, saya ajak ke Malaysia yuk. Belum pernah ini anak-anak ini yang ikut sama saya kan karena dari golongan bawah ya. Nggak pernah, terus saya suruh apa? Ayo kita amalin 40 hari surat Al-Waqiah setiap maghrib. Setiap maghrib 40 hari. Makanya saya senang sekali dengan kata 40 hari. Nah, makanya saya bikin kemarin sama teman-teman yang Woman Secret ini ada namanya 40 days therapy, 40 hari ya. Jadi itu benar loh. Setelah 40 hari uang ada aja. Akhirnya saya bisa berangkatkan sekitar 20 orang berangkat ke Kuala Lumpur ya. Untuk lihat Malaysia. Nah, kapan waktu lagi saya suruh juga kalian mau umroh enggak? Pada sunnah mau Bu Aisyah. Ada uang? Enggak ada. Oke, sama saya juga enggak ada uang. Ayo kita kembali. Al-Waqiah 40 hari. Akhirnya 30 orang dibawa umroh. Mantan pecandu semua. Ya. Nah, artinya apa? Artinya memang kalau mau mulai ya doa. Kalau saya sih gitu. Ya, modal dengkul. Dengkul apa? Berlutut untuk doa. Itu ketarik uang. Ketarik. Orang kan ya alhamdulillah juga berjalan dengan ke sini. Saya belajar juga ilmu-ilmu tentang bioplasmik, bahwa tubuh manusia ada vibrasinya dan dia ada gelombangnya, dia akan menarik apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan. Itu saya ajarin anak-anak pecandu itu. Ya. Dia pada misalnya dia merasa saya dosa sama orang tua saya, teman. Kalau saya ngomong sama orang tua saya pasti dia marah, dokter. Ayo sekarang duduk sini, tarik nafas, hadirkan orang tuamu di depanmu. Kamu ngomong sama dia. Ngomong, Toto, ya 2 hari kemudian ujuk-ujuk orang tuanya datang, baik banget. Terus saya bilang, lihat, itulah yang namanya dialog jiwa. Itu namanya kontak batin. Allah kasih sinyal di tubuh kita, dikirimkan ke orang tua, dan orang tua rasa itu. Saya bilang gitu kan. Udah, jadi modalnya itu Kang, modalnya dengkul untuk berdoa.
Law of attraction ya, itu ya. Iya, karena waktu itu tahun berapa saya belajar law of attraction ya, tahun 2000 ya, karena saking saya harus tambah ilmu apa ya Allah. Jadi tanya lagi sama Allah, ya Allah saya harus tanya tambah ilmu apa ya Allah. Dan tahun 2000 saya ketemu RB Sentanu, Mas Nunu. Kebetulan waktu itu kan Indonesia tuh lagi demam MW ya, multi level ya waktu itu ya. Dan saya ikut. Kenapa saya ikut? Karena saya pengen anak-anak mantan pecandu pasien saya ini yang sudah lulus rehab dan ikut sama saya bekerja di multi level ini. Gitu. Jadi mereka semangat banget, dan akhirnya saya kenalan sama Nunu Sentanu, RB Sentanu, yang pertama kali dia bikin kuantum ikhlas atau training kuantum ikhlas. Saya satu kali ikut training di situ dan saya langsung, ya Allah, ini kan ajaran yang sudah ada di Quran, hanya diilmiahkan lewat riset. Ya, kalau Quran sudah sangat ilmiah, sudah sangat sistematika, cuman lewat riset rupanya ilmuwan-ilmuwan ini mengobserv sunnatullah. Nah, disitulah saya tahun 2000 itu saya niat untuk menggabungkan ini menjadi sesuatu yang orang harus dikenalkan bahwa Quran itu luar biasa dan ilmuwan makin kesini makin membukanya gitu. Ya gitu. Jadi di situ ya itu tadi ya. Jadi kalau ada apa-apa penting tanya sama Allah, ya Allah saya harus ngapain ya. Misalnya gitu. Kesel sama suami juga gitu. Ya Allah kesel sama suami saya harus ngapain ya gitu. Nah, itulah Bu Dokter, itulah bedanya antara doa dan munajat. Kalau munajat itu dialog. Iya, makanya kita dua-duanya kita ada dialog dan ada berdoa. Ya, karena kalau dialog itu kan memang terjadi harian, tapi rupanya pada saat kita berdoa dan kita angkat tangan, ini sinyal makin kenceng. Jadi ada riset bahwa kenapa kita doa angkat tangan. Nanti yang membedakan doa dengan dialog, doa dengan niat, itu karena doa itu ada ritual angkat tangan. Dan dari jari-jari ini, itu vibrasinya kenceng lagi, nambah. Gitu. Makanya semua umat, siapapun itu ya, agama apapun, dia ritual doanya pasti angkat tangan. Entah yang begini, atau yang begini. Tapi kita terbuka dua begini. Kenapa terbuka? Karena kalau dia dirapatkan, itu sempit sinyalnya. Kalau dia dibuka, ini menyebar sinyalnya. Dan kalau doa itu, saya baru waktu tahun 2000 itu menemukan lagi ya, dengan ya itu minta doa, ya Allah gimana lagi ini saya. Nah, terus rupanya kalau kita cuma doa kan kita biasanya karena malu doa tangannya begini nih. Itu nggak dahsyat itu sinyalnya itu. Itulah makanya kenapa kalau kita ke Mekah lihat orang Turki dia selalu angkat tangan. Karena kalau diangkat tangan gini, itu sinyal keluar dari tangan dan badan dan otak dan jantung, itu luar biasa. Karena Turki itu mempelajari ilmu holistik, ilmu badan bioplasmik. Habis itu langsung tuh anak-anak bercanda juga saya ajarin begini kalau doa ya, begini. Bu Aisyah begini boleh, begini nggak apa-apa. Yang penting terbuka semua tangan dan kamu angkat, gitu. Jadi ya gitu Kang. Alhamdulillah. Luar biasa ya Kang Ipay ya. Tapi satu Kang Ipay, sedekahnya Dokter Aisyah ini, saya ingat waktu Dokter Aisyah mau bikin film. Dokter Aisyah menantang ke salah satu anak binaannya, berani nggak setengahnya disedekahkan? Itu ya dokter ya. Boleh nggak dok diceritakan yang itu? Soalnya itu biar motivasi orang bahwa sedekah itu yang Kang Ipay sering sebutkan, sedekah, itu ternyata nyata gitu. Masya Allah. Boleh dok diceritakan yang itu? Yang setengahnya itu tantangan dari Dokter Aisyah, setengahnya suruh dibikin. Ya kan, karena ya setelah kita belajar kembali dan ternyata memang sedekah itu luar biasa dahsyatnya. Kemudian saya juga mendapat istilahnya intuisi barangkali ya, bahwa kalau kita mau apa-apa start dengan doa, start dengan sedekah gitu ya. Karena basicnya jelas. Kemudian waktu itu saya senang banget sama ini Yusuf Mansur tentang sedekah kan. Itu bolak-balik anak didik saya itu suruh dengar. Jadi kalau mereka masuk mobil saya, boleh ikut saya dengerin Yusuf Mansur kasetnya. Nah, disitulah akhirnya waktu adik-adik ini pada zaman itu kan film tentang narkoba sangat sedikit ya. Kemudian saya ditanya sama Kementerian Sosial pada saat itu, dokter mau dibantu apa adik-adik mantan pecandunya? Saya bilang tolong kasih kursus untuk bikin film multimedia. Saya bilang gitu. Wah kami nggak ada timnya. Ya sudah saya yang cari tim. Ya, tapi bisa nggak kasih sedikit tim itu uang transport lah saya bilang gitu kan.
Iya deh dokter boleh gitu. Akhirnya 3 bulan adik-adik ini kita training untuk multimedia, bagaimana membuat sebuah film atau bikin apalah tentang multimedia ya. Setelah selesai, terus Kemensos itu bilang begini sama saya, dokter apa lagi? Saya bilang, saya mau bikin film, ada duit nggak? Dia bilang, ada dokter cuman sedikit gitu ya, disebutlah berapa nominalnya itu. Memang nggak cukup untuk bikin film, nggak cukup. Terus tapi saya kasih tahu mau bilang sama anak-anak untuk ajarin adik-adik ini bahwa ini kan memang nggak cukup karena apapun itu startnya memang nggak cukup. Tetapi kita bisa bikin ini ya 10 lipat sampai 700 lipat. Mau? Saya suka tantangin gitu adik-adik pecandu ini karena anak-anak ini anak-anak yang senang tantangan. Jadi kalau terlalu lembut, adik-adik sedekah itu mendatangkan rezeki, nggak mempan. Yeah. Tantangin ya. Kamu mau lihat nggak uang ini nanti menjadi 10 kali lipat atau sampai 700 kali lipat? Mau gitu? Iya dok mau. Oke. Ya ini ada uang dari Kemensos ya. Separohnya kita sedekahkan dulu ya. Yang pertama diem gitu. Yakin nggak? Yakin dong. Kalau yakin kita kasih sudah ya. Gitu. Jadi kayak gitu ceritanya. Karena adik-adik pecandu ini adik-adik yang terbiasa bertahun-tahun harus satu penuh tantangan, kedua harus yang benar gitu. Yang benar gitu. Yang benar. Nah, dan akhirnya adik-adik yang ikut sama saya yang sudah cukup lama, yang sekitar 20 tahun, 22 tahun yang ikut sama saya, mereka tuh udah tahu banget kerja saya itu. Pokoknya apa-apa sedekahin dulu. Gitu kan. Tapi kan ternyata benar kan Kang? Benar kan Kang? Betul. Nah, ayo sekarang bagian Kang Ipa itu, sebutkan nasnya. Ya, bahkan Rasulullah menyampaikan ketika kita bersedekah, bal yasdad, bertambah. Ya, apa yang bertambahnya bukan hanya harta, tapi hati kita menjadi lapang bertambah. Ya, betul. Jadi saya jujur saja ini kalau Dokter Aisyah berbicara Bapak dan Ibu, saya itu lebih banyak mendengar. Ketika ketemu beliau pun, saya lebih banyak diam, saya lebih banyak sebagai pendengar yang baik. Kenapa? Karena dari ucapan-ucapan yang keluar dari Dokter Aisyah itu selalu bagi saya selalu jadi ilmu. Masya Makanya Allah, ya, alhamdulillah kita bisa mendapatkan ilmu malam ini. Tapi satu yang ingin saya tanya, ini usia tertua ini kalau pada saat di Padepokan ini usia berapa, Bu? Oh, ini pasiennya? Pasiennya, ya, Bu. Pasien saya ada yang umur 62 tahun. Allah, itu apa itu Bu yang dilakukan sama Bu juga, Bu? Lebih tua dari saya. Ya, narkoba ini kan bisa kena anak kecil, bisa kena orang tua ya. Dan sekarang banyak bapak-bapak dan ibu-ibu yang kena ya. Yang 62 tahun itu juga bukan satu orang, itu ada berapa ya? Ada 5 atau 7 ya. Itu biasanya karena awalnya itu sebetulnya mereka sekitar umur 40-an barangkali ya, memang sudah pernah pakai juga gitu. Artinya dia sudah coba misalnya minum alkohol gitu kan. Dan kemudian di usia-usia berikutnya, kadang-kadang ini yang paling susah adalah kalau mereka kerja di satu tempat, kemudian ingin entertain tamu, ini biasanya kalau di luar kota ya, ingin entertain tamu dari kota, itu biasanya kan orang-orang daerah itu, dia menyiapkan yang menurut mereka itu selera kota, ya, dunia malam, kemudian drugs atau minimal alkohol atau ekstasi gitu kan. Kemudian juga ya itu yang mereka lakukan itu, dan itu masih sampai sekarang itu entertain kayak gitu ada tuh ya. Nah di situ tuh jatuhnya di situ. Kenapa? Karena kalau sudah bosnya yang suruh, orang susah bilang tidak. Ya kalau jadi pecandu narkoba nih atau kita semua nih buat ayah bunda ya, ini ada kesulitan sekarang untuk bilang tidak karena yang ngasih orang dekat. Teman kah, bosnya kah, koleganya kah, itu yang susah. Kalau misalnya orang nggak kita kenal ngasih sesuatu, kita udah pinter orang-orang nih bilang no gitu. Tapi kalau udah orang deket, aduh susah banget ya. Jadi itulah, jadi kena lagi karena gara-gara kantor biasanya. Apalagi bosnya ya dok ya. Iya, apalagi bosnya. Dan itu nggak cuma satu kejahatan yang nanti mereka lakukan, nanti ngajak temennya lagi, gitu kan. Dan nanti ini nih sudah minum judi, perempuan itu dunia hitam banget. Saya kalau habis konseling itu sampai di rumah tuh harus mandi dulu pakai air garam. Serem dengernya. Astagfirullah, jadi aduh.
Baik, Bu Dokter, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya pribadi saya mendapatkan ilmu yang luar biasa. Masya Jadi sebetulnya Allah. saya mendirikan, saya membuat apa namanya kajian seperti ini. Ini sebetulnya diawali dari kita bersama-sama ada pengajian, tapi Ya, ketika pengajian itu kita tuh kadang-kadang ketika diperintahkan untuk praktek, kadang-kadang keyakinannya sudah mulai luntur. Makanya kenapa saya datangkan praktisi-praktisi yang mereka sudah begitu yakin dengan janji Allah sehingga bahasanya kalau kalau saya pernah mengundang yang ODGJ yang di Tasik itu, Dok, ya ya, yang mentari hati ya, ya yang dulu Krisnang tuh, ya. ketika saya tanya, saya bilang, Bapak dari mana dananya? Dia hanya satu hal, ya satu kata yang disampaikan dari Allah katanya. Cuma itu aja. Ya, Iya, ya benar karena itu, belajar benar, kita adalah belajar keyakinan ya, sebetulnya bahwa benar janji banget, Allah adalah benar gitu seperti itu. banget, iya. Ya, walaupun nanti pada saat kita melakukannya kan biasa ya. Ada kita kan punya emosi ya, punya otak emosi yang dia selalu ada kadang-kadang di lawama, di amara, kadang ada di mutmain. Itu yang harus pinter kita kita switch. Mainkan gitulah Yes, ya ya itu istilahnya. karena nggak mungkin. Saya kalau ditanya capeknya luar biasa itu pecandu narkoba ngurus pecandu capek banget. Cuman udah tahu diri. Kalau capek ya tidur, makan, minum, santai-santai dulu gitu kan. Capek Terus hati dan fisik ya, Dok ya. ya kita tidur aja. Terus tapi sebelum tidur naikkan dulu itu level emosinya. Dari lawama kan sedih ya, sedih takut, Ya, naikkan dan itu betul-betul kita istighfar aja, istighfar, salawat atau yang paling power tuh Allah, Allah itu dia naik levelnya gitu kan. Nanti turun lagi, naik lagi. Dan itu kalau kita ngurus narkoba itu jam tom tam gitu loh. Kayak misalnya tiba-tiba udah enak, udah istighfar, udah enak, ditelepon, dokter pasiennya loncat, ya Allah. Saya kadang-kadang depannya perawat tuh astagfirullahaladzim. Sebentar, saya tarik napas dulu. Astagfirullahaladzim. Siapa yang loncat itu? Si ini. Ya Allah, apa yang terjadi? Patah kakinya. Cakep deh, astagfirullah. Dan kita nggak boleh hina mereka. Nggak boleh bilang bodoh, nggak boleh bilang bego, nggak boleh. Cakep. Ditambah lagi itu Kang Ipa ya. 3159-nya berkasih sayang dengan lemah lembutnya ada lagi di Dokter Aisyah nih ini prakteknya Alhamdulillah. gitu maksudnya benar-benar Dokter Aisyah menjalankan prakteknya apa yang kita sudah pelajari di dalam Alhamdulillah. Al-Quran gitu Dok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. jadi Bapak dan Ibu yang mengharap rahmat Allah mungkin ada Bapak dan Sepertinya Ibu ada yang yang mau bertanya Kang Ipa. ya karena kalau saya melihatnya ini perjalanan atau pertemuan kita hari ini sesungguhnya sangat mengilhami kita untuk bagaimana kita timbul terus keyakinan kepada Allah. Allah itu tidak pernah meninggalkanmu, Allah tidak pernah membencimu. Jadi sesungguhnya Allah memiliki sifat Rahman Rahim. Ya, dari seluruh Asmaul Husna, Allah menamakan dirinya adalah sifat kasih sayang. Jadi inilah sesungguhnya kasih sayang Allah. Hari ini kita dipertemukan oleh Allah. Mungkin Masya ada Allah. Bapak dan Ibu yang hari ini yang malam ini akan bertanya, dipersilahkan. Ya, tapi kelihatannya ini wajahnya masih wajah-wajah masih cemberut ini ya. Coba berikan senyuman yang terbaik dulu deh, supaya nanti suasana di pertemuan ini juga menjadi lebih cair gitulah kurang lebih. Mungkin ada yang bertanya? Kelihatannya sudah pada mengerti ini Dok. Kalau saya Tidak ada Alhamdulillah. yang mau Ini saya lagi baca semua nih Zoom grup chat, Masya Allah. Jazakumullah khairan kasiran ini teman-teman, sahabat Bapak Ibu yang mendukung. Ini Masya Allah. Alhamdulillah. Ini jadi saya ini baca semua sekali dari lagi tadi. Bapak dan Ibu yang mengharap rahmat Allah, ini sekali lagi bahwa saya ini yang baru pertama ini kita buka di sekarang hari ini sampai dengan 380 tadi. Yang Allahu biasanya Akbar. saya hanya 100 orang dan itu pun banyak yang mental. Tapi hari ini luar biasa. Buat saya salah Masya satu Allah. karena kita hari ini mendapatkan ilmu dari ahlinya intinya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Nah, jadi Bapak dan Ibu kalau tidak ada yang bertanya, Bu Ise, ada yang ingin ditambahkan sedikit mungkin Bu Ise? bagi saya sudah soalnya saya dari tadi saya sebetulnya kalau sama Dokter Aisyah saya belajar banyak Kang Ipa yang tidak berhenti-berhenti Ya Allah. ilmunya Dokter Aisyah ini gitu. Saya Allah belajar ya Rabbi. banyak dari Dokter Nah, Aisyah. jadi Yang Bu saya Dokter, yang justru yang saya pengen tanya sama Dokter Aisyah sama Kang Ipai juga gitu. Apa yang kita hari ini dapatkan itu yang bisa dimaknai dan untuk menjadi pesan pada semua yang hadir di sini
agar mereka tidurnya lebih enak lagi, Kang Ipay, tidak takut sama narkoba dan tidak takut untuk berbuat kebaikan. Kurang lebih itu untuk Dokter Aisyah dan Kang Ipay ya nanti. Dokter dulu saja. Silahkan, Dokter. Ya baik Bapak Ibu, saya juga sebetulnya kalau ditanya apakah ini berhasil, ya alhamdulillah kalau dinilai berhasil ya. Tapi kan kita harus terus jalan terus karena nanti kan endingnya ini kita belum tahu juga ya. Kita husnul khotimah atau apa, itu yang kita harus jaga ya. Dan saya sih mau ajar diri saya ini ada satu teknik juga namanya fokus pada kesempatan, bukan fokus pada masalah. Jadi kita harus fokus pada kesempatan. Artinya kalau saya waktu itu fokus pada masalah, misalnya orang bilang ngapain ngurus narkoba itu nggak ada uangnya, terus saya masih nggak bikin apa-apa nanti. Terus atau misalnya saya fokus pada masalah bahwa jangan ngurus narkoba tuh bahaya tuh bandar-bandar, nanti saya nggak bikin apa-apa. Tapi pada fokus pada kesempatan. Jadi pada saat itu saya sempatnya ngurus adik saya 1 ya. Terus besoknya sempat ada 2 pasien datang, ya sudah saya urus 2. Besoknya ada sempat lagi datang 3, saya urus 3. Sempatnya lagi, ya, jadi fokus pada kesempatan. Ya, karena kalau fokus pada kesempatan lama-lama kita ya terasa berguna gitu. Sempatnya apa gitu. Sama kalau di dalam rumah tangga juga gitu. Kita sempatnya apa hari ini? Oh hari ini saya sempatnya ngomong sama anak yang pertama. Sempatkan gitu. Sudah, nggak usah juga merasa, aduh nanti kan pekerjaan yang lain belum selesai. Itu namanya fokus pada masalah. Ya, sempatnya saya dampingi anak saya yang bungsu tadi nonton film Grey's Anatomy. Saya sempatkan gitu lihat sebentar. Jadi fokus pada kesempatan gitu. Karena kalau semua pekerjaan mau dikerjakan atau masalahnya nggak ada uang, masalahnya nggak ada ini, itu nanti nggak bisa bikin apa-apa. Nggak bisa bergerak ya? Yes, nggak bisa bergerak. Jadi fokus pada kesempatan. Baik. Kayak gitu. Ada pertanyaan nih Dokter Aisyah satu private ke saya. Dokter Aisyah kenapa tidak pernah open donasi katanya? Ya sebetulnya kalau pengen ya, hanya begini, saya juga ajarkan anak-anak pecandu untuk nggak minta-minta gitu. Saya ajarkan dia untuk ayo kerja, karena begini, kami yayasannya kan narkoba ya, korban narkoba. Kadang-kadang orang nggak percaya nanti. Dan anak-anak itu kan bukan, kalau misalnya yayasan kami mungkin yayasan cancer kah, atau mungkin penyakit-penyakit yang bukan dicari sendiri, itu mungkin orang lebih terharu dan mau mendanai ya, mensponsori. Tapi karena yang kami bina nih anak-anak yang ama bapak ibunya aja udah diusir. Ya udah dibilang setan gitu kan. Nah terus kita meminta bantuan itu jadi nggak enak gitu perasaannya. Akhirnya saya bilang sama adik-adik, harus kita kerja, kita harus yang berusaha sendiri agar orang yakin bahwa oh rupanya kamu kalau sudah berobat dan bertobat, rupanya kalian tuh bermanfaat juga gitu. Buktikan itu gitu. Jadi sampai sekarang kayak gitu rasanya. Luar biasa ya Kang Ipay. Orang yang tidak pakai narkoba aja belum tentu bisa melakukan itu ya Kang Ipay ya. Astagfirullah. Gitu, jadi itu Ibu tadi ada pertanyaan ibu-ibu yang bertanya. Tapi terima banget loh Bu, loh Bu. Betul itu juga saya bilang gitu. Karena apa? Kang Ipay itu tuh kalau kita datang ke sana, kita dengan suka hati kita untuk bisa membantu mereka kalau kita datang ke tempatnya Dokter Aisyah gitu. Dengan Indomie-nya, dengan apanya gitu, dengan berasnya ya Dok ya. Itu karena waktu ingat nggak Dok waktu kita bikin film itu tuh Kang Ipay yang main tuh bukannya dibayar kok, semua membayar. Ada yang bawa makanan ya Dok ya, ada yang bawa segala macam sampai finance-nya juga gitu. Ya, itu luar biasanya Dokter Aisyah dalam mengajak orang-orang dan saya yakin ini karena kekuatan sedekah gitu loh Dok. Insyaallah. Ya. Baik. Bapak dan Ibu yang mengharap rahmat Allah, ya kalau dari saya, kalau kita perhatikan hidup ini adalah gema. Ya. Ketika kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Bahkan di dalam satu hadis Rasulullah disampaikan, ketika engkau berkasih sayang dengan orang lain, maka Allah akan menurunkan kasih sayang kepadamu. Ciri-ciri orang yang kehidupannya baik adalah orang yang banyak-banyak sekali berbuat baik kepada orang lain. Ya, sehingga ketika kita tahu
ya Allah sampaikan fastabiqul khairat. Apa itu artinya? Mari kita berpegangan tangan, kita bergandeng tangan untuk kita menjadikan kita mempunyai nilai manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jadi itu saja Bapak dan Ibu, ya. Terima kasih nih Bu Dr. Aisyah. Ya. Ya. Alhamdulillah, saya yang terima kasih nih. Jarang, ya, baru kali ini ada seminar yang ngomongin saya gitu. Ya artinya pasti kalau saya berbicara tentang Ibu pasti ada ilmunya di situ. Maksud saya itu, Bu. Ya, jadi nanti mungkin khusus, Bu, mungkin ada kajian khusus nanti mungkin tentang narkoba lah atau tentang apalah. Kayaknya itu perlu karena narkoba itu tidak selalu menyerang orang-orang yang keluarganya baik. Kadang-kadang orang bilang keluarganya broken home gitu. Biasa kan dokter orang-orang berpikiran kan stigma masyarakat juga pasti anak narkoba ya anak jalanan atau anak yang keluarganya broken gitu kan. Tapi sebetulnya nanti Dokter Aisyah bisa mengungkapkan khusus untuk sesi itu masalah narkoba gitu Kang Ipa. Itu soalnya pengetahuan. Nanti kita ajak juga adik-adik pecandu ini bicara. Apa sih maunya mereka sebetulnya? Apa sih sebetulnya karena dari mereka tuh banyak hal-hal yang kita bisa pelajari ya. Jadi ibu-ibu, bapak-ibu nanti bisa belajar bahwa kalau jadi orang tua itu sebetulnya anak-anak kepengennya gini gitu ya. Itu jauh lebih ini banget ya, lebih bermanfaat. Paling saya kasih kesimpulan aja biasanya. Ya, insya Allah Kang Ipai nanti bisa Kang Ipai atur. Allah Ibu, jadi saya sudah meminta terlebih dahulu hari ini. Kita nanti kesepakatan untuk urusan waktunya. Oh iya, ini juga hari spesial. Jarang-jarang hari Ahad itu boleh. Boleh Ahad. Ini kan yang minta Kang Ipe sama Bu Isya dan teman-teman semua, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya saya kalau ketemu Mas Pri selalu aja minta-minta gini. Biar Bu Isanya selalu bisa diizinkan. Alhamdulillah. Bu, kepada Ibu dan keluarga, khususnya Ibu sehat. Amin ya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Yang lurus sekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Allah, ya Allah, Masya Allah. Karena Ibu masih banyak yang membutuhkan keilmuan Ibu ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Dan kesehatan Ibu ini mempunyai nilai manfaat untuk sebanyak-banyaknya manusia. Jadi itu saja Bapak dan Ibu, mohon maaf lahir batin ya. Sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama untuk kita doa tutup atau kifaratul majelis. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah, amin ya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu terima kasih semuanya. Terima kasih Dokter Aisyah. Terima kasih Kang Ipai. Kang Ipai, Bu Judis. Terima kasih Bu Dokter Aisyah. Terima kasih untuk semua. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya yang di grup chat saya sudah baca. Punten mungkin kalau ada yang memang mau nanti ada nanti mungkin tim akan kirimkan nomor kontaknya Mbak Nining ya. Tadi ada yang beberapa yang tanya ya. Tapi semua saya baca dan Masya Allah terima kasih banyak luar biasa dukungannya Masya Allah. Alhamdulillah. Kang Punten ya, saya share itu IG karena gini IG saya banyak yang fake, banyak orang lain yang bikin. Jadi banyak orang yang nggak pernah salah gitu ke situ gitu dan bahkan udah mulai ada yang bahaya mereka minta DP ceritanya kalau panggil saya lewat mereka gitu padahal nggak pernah saya gitu makanya jadi tadi saya mohon izin share dulu karena ini sudah mulai dampak kejahatan ya jadi IG fake saya tuh ada berapa ada 15 kali orang-orang yang bikin. Jadi khawatir nanti bahaya disalahgunakan. Iya. Ternyata bukan obat-obatan aja ya yang disalahgunakan, IG juga disalahgunakan. Medsos juga disalahgunakan ya Allah. Medsos abuse. Bukan drugs abuse lagi ya Dok. Medsos abuse. Ya banyak Dokter Aisyah untuk sama-sama terima kasih. Allah bermanfaat untuk semua. Alhamdulillah. Iya saya buka dulu lihat wajahnya Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Ya Allah terima kasih. Rudi Akang Pak Rudi siapa nih? Pak Rudi Akang Karnaen, Masya Allah. Ada unik namanya ada Akangnya gitu ya. Ya Allah Alhamdulillah. Ya. Lalu sehat. Mbak Baby. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih Kang Rudi. Terima kasih. Ibu Isya. Iya, sampai ketemu lagi.
Sama-sama, terima kasih. Jadi banyak juga bapak-bapak yang ikut ya, Bapak Joko Prabowo, Bapak Joko Prabowo. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini kajian kita nih, Kang Ipa. Kang Ipa. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Mana nih suaranya? Mana wajahnya? Coba aku lihat dulu sebentar ya. Bu Dokter. Mana sayang? Ada. Oh, ada Riri juga. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Aisyah, Pak. Sama-sama. Terima kasih juga. Alhamdulillah. Siapa Bu Joni? Ya. Bu Yudis, Yoni. Namanya unik, Judis panggilnya Isya. Assalamualaikum. Kalau dipanggil Judis soalnya kadang-kadang suka judes katanya ya. Alhamdulillah. Ini ada Ibu Nelly Sudarsono. Ibu Nelly juga ikutan, ya Allah. Alhamdulillah. Bersama Bu ya. Ya, ada Pak Caca Hernawan. Pak Caca. Alhamdulillah. Ada siapa lagi ya? Ada Mbak Ica. Wah, Mbak Ica ikut nih, ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Amin. Ada kegiatan ini Bu Riri. Setiap minggu Apa kabar Bu Riri? Baik, Dokter Aisyah. Alhamdulillah, ya Allah. Jadi ketemu di sini ya. Ya. Alhamdulillah. Ada siapa lagi ya? Ada Ibu Ria Aryani. Wah, Bu Arya serius loh, pakai headset, wah keren. Oh iya, ini orang paling serius ini Bu. Mantap ya Bu Ria, Masya Allah. Alhamdulillah. Mbak Tina, ya Allah Mbak Tina. Itu sahabat saya sejak SMA tuh, Masya Allah. Ternyata ada di sini. Alhamdulillah. Ibu Latifah Rahman, Ibu Latifah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini saya senang nyapa-nyapa dulu, nggak apa-apa ya Kang ya, biar kenalan gitu. Jadi nggak apa-apa, nanti ibu-ibu juga nanti kami undang ini juga kajian Kang Ipainya. Ini ada ponakanku ini, Ibu Prita Ilham, ini manggilnya Nak Prita. Hai Nak Prita. Tuh manggilnya tante kan? Udah tua tantenya ini ya. Kayaknya pernah lihat saya Mbak Prita suka ikut juga ya kajian ya. Ikut kajian ya. Ada Teh Dice yang di Praja, Bu Isah yang kita lagi. Makanya ini alhamdulillah. Ada Bu Erna, Bu Erna Rusian, Bu Erna. Sama kenal. Ada Pak siapa ini? Pak JM Raisul Sungkowo. Hai Pak, ya Allah luar biasa. Malam-malam ya. Ini malam-malam ini Bapak Ibu masih juga berjumpa ya, Masya Allah. Dokter dulu di Rumah Sakit Harum ya? Iya, Pak. Iya. Jakarta. Iya, betul. Yang di Kalimalang ya? Iya, betul. Sejak 98. 5 tahun saya di sana urus narkoba tapi. Narkoba. Jadi saya nggak pernah jadi dokter lain narkoba melulu sampai sekarang. Masya Allah. Iya. Sampai Bu Isa nanti saya titip link untuk di kajian Kang Ipai di tempat iya boleh berbahagia ya. Boleh ya, titip ke Mbak Nining nanti dia yang cepat nanti dia insya Allah. Alhamdulillah. Ibu Sania, terima kasih. Ini juga ada chatnya nih baru saya baca, Masya Allah. Alhamdulillah. Ibu Fitri, Ibu Fitri, ada siapa lagi? Ibu Batari Haisin. Nah, alhamdulillah. Terus ada siapa lagi? Ada Bu Yuli Umayanti sama suami Bu. Ya Allah, mesra banget. Alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Ada siapa lagi ya? Ada Mbak Marti. Halo, alhamdulillah. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam, Mbak Marti. Ada Mbak Marti, ada Mbak Narti. Ada Marti, ada Narti. Beda M sama N aja nih ya. Alhamdulillah. Ada ya, mangga. Terima kasih. Ada Pak Desrianto Desri. Ya, halo Pak. Ada Pak Prana Tanjudin. Halo Pak. Salam kenal ini, kita kenalannya lewat Zoom nih ya. Dok, 2 tahun dulu ada itu loh Dok, tempat yang pondok pesantrennya Toto Tasmara untuk rehab juga masih ada. Kayaknya nggak ada Pak. Pak Toto kan meninggal sudah. Ya betul. Dokter boleh dong nomor WA-nya ya. Ya, saya pernah tidur sama orang-orang narkoba 1 malam untuk mengerikan. Iya. Bu Isa, mohon maaf saya potong. Saya pamit duluan ya karena saya jam
9.30 ada kajian lagi. Iya, kajian tasawuf ya, masuk, Masya Allah, mantap. Ya, sama yang Khairan, ya. Kan saya duluan, saya pamit buat semuanya. Ya, sama-sama. Mangga semuanya, maaf duluan ya. Assalamualaikum. Selamat belajar. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik. Aduh, terima kasih. Kang, terima kasih banyak. Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Ada Pak Adit nih, ada Pak Adit. Ini ya, terima kasih semuanya yang belum sempat kesebut, yang belum sempat kelihatan wajahnya. Ini banyak banget soalnya 300-an. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Aisyah. Waalaikumsalam. Ini siapa yang ngomong nih? Wajahnya mana wajahnya? Siapa? Assalamualaikum Kang Ipe. Hey, Lucky, sehat Lucky. Lucky Reza. Mana? Teh Lucky. Teh Lucky, Ini Teh Lucky. Iya Allah. Alhamdulillah saya dapat undangan ini dari Ranti. Jadi saya ikutan, mohon izin nih. Alhamdulillah. Bu Aisyah aku kejar aja di mana-mana. Masya Allah, tabarakallah, jazakillah khairan. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama. Kang Ipe. Ya, siap. Bu Aisyah. Alhamdulillah. Ini Ibu Mairani sama putranya. Alhamdulillah. Saya boleh nanya YouTube-nya apa namanya ya? Kenapa Pak Desri? YouTube-nya apa namanya Mbak Isa? Ada di chatnya nih Pak, ada di chat coba ya, ada di chat kayaknya, ada di atas kalinya, di atas banget ya, ada nih. Nama YouTube Ibu Isa apa namanya ya? Aisyah Dahlan, DR Aisyah Dahlan Pak, tapi dia disambung semua DR AISAH DAHLAN Dahlan. Jadi karena dia bisa lihat dari YouTube ya? Ya. Kalau acara ini Kang Ipai yang ini ya Kang Ipai ya. Ada di YouTube yang Kang Ipai? Ya. Oke. Jadi YouTube-nya Kang Ipai nih. Boleh. Enggak, Bu. Ini nih aku mau lihat lagi nih. Oh gitu. Oke. Oh gitu. Iya. Baik. Nanti saya akan kirim Bu, insya Allah. Ya, terima kasih. Ini terinspirasi dari cerita ini, nanti kita bikin buku diary. Buku diary. Amin, siap Bu. Ya, buku diary 100 pecandu, saya mau bikin deh. Terinspirasi dari hari ini, malam ini kita bicara sama-sama di sini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Baik semuanya, pamit dulu. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum semuanya.